Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Agung Saputra. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 matkul struktur data yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Kita lihat dulu soalnya. Buat program Java yang mengurutkan dari data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kerja algoritma tersebut menurut Anda. Pertama, kita masuk ke VS Code dulu. Kita tulis nama Java-nya. Kita tulis nama filenya tugas 2 saja. Kemudian seperti biasa, untuk memulai program Java kita membutuhkan ini. Kemudian kita masukkan datanya. Seperti yang kita lihat dalam soal bahwa datanya adalah ini. Terserah kita mau isi angka berapa ya. Kita ngeprint ini dulu biar nanti bisa dibandingkan mana yang belum diurutkan sama yang sudah ya. Ini berarti biar yang belum diurutkan itu nanti keluar dalam codingannya. Setelah itu kita buat aturan untuk codingan bisa mengurutkan angka-angka ini pakai merge sort. Jadi konsep merge sort itu kita membagi ini semuanya kan, misalnya ininya kan 8 kan. Jadi konsep merge sort itu sebenarnya membagi dua antara kanan dan kiri. Kemudian antara kanan kiri juga dibagi dua lagi. Jadi kanan kiri yang kedua ini kanan kiri sebelah kiri, kanan kiri sebelah kanan gitu, dari 46 sampai 76 sama 45 sama 77 itu diidentifikasikan sebagai kiri dan kanan. Kemudian 46 sama 76 juga dibagi lagi. Ntar 4634 diidentifikasi sebagai kiri, 24 sama 76 juga diidentifikasi dari kanan. Terus sampai sisanya cuma sehuruf baru diurutkan lagi gitu. Dan kita lanjutkan codingannya. Sekarang kita akan membuat aturannya.
jika bagian tadi udah satu elemen, tinggal satu elemen aja, pembagian berhenti. Ini untuk aturan ini. Nah, ini tuh buat kita tahu nilai tengahnya. Jadi kita dibagi dua, atau mencari tengah-tengah dari array ini. Ini di sini itu untuk memecah bagian kiri. Jadi setelah ini dibagi dua, ini untuk codingan ini untuk memecah-pecah bagian ini, dan di sini yang buat memecah bagian kanan, dan codingan ini buat menggabungkan antara keduanya. Maaf tadi skip, ada azan bentar. Oke, kita sampai sini tadi ya. Setelah itu datanya udah, tinggal kita buat aturan untuk merge-nya. Static setelah kita masukkan panjang setiap kanan dan kirinya, kemudian kita buat aturan berulang biar pembagian operasinya terus berulang sampai ntar tinggal satu-satu ini. Oke, ini aturan perulangan yang ini. Di sini kan kita mendefinisikan variabel baru ini. Nah, perulangan ini untuk sebelah kiri dulu. Left kiri. Sebelah kiri dulu. Setelah sebelah kiri udah, kita buat aturan perulangan untuk R.
right sebelah kanannya. Sama seperti tadi. Nah, di sini aturan descendingnya. Jadi di sini penjelasannya adalah jika elemen kiri lebih besar, masukkan ke array utama, geser indeks kiri. Kemudian kita lanjut. Nah, aturannya udah selesai, kita tinggal print out.
sekarang kita coba jalankan codingannya. Dan ya, sudah jadi di sini. Bisa kita lihat sebelum diurutkan ini masih sangat acak. Dari 536232 52 11 34 31 yang tadi dipilih, dan kemudian kita buat aturan merge dan aturan-aturan yang ada. Dan inilah hasilnya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Algoritma program ini dengan metode merge sort itu cukup efektif ya, karena ini efektif untuk data-data besar, karena ini dengan cara membagi data menjadi dua bagian, kemudian dibagi lagi sampai menjadi satu persatu bagian kecil, kemudian digabungkan lagi sesuai dengan aturannya, mau yang dari besar atau dari yang kecil. Itu cukup efektif, tapi sayangnya kita harus menambah ruang kita harus membutuhkan memori tambahan untuk tempat sementara menyimpan ini left dan right tadi. Ini itu butuh membutuhkan memori tambahan untuk membuat ini. Ya, sepertinya cukup untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Oke. Kita masuk ke VS Code. Pakai ini aja. Pertama-tama kita seperti Java biasa ya, kita akan melakukan namanya starting point biar program dapat berjalan. Nah, setelah itu kita masukkan datanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Jam 8 kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita sistem mode agar programnya kita bandingkan data yang belum diurutkan sama yang sudah. Kita akan menampilkan data yang diurutkan. Kemudian kita tambahkan counting sort. Counting sort disini artinya diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Setelah itu kita buat fungsi counting sort di sini.
Oke, di sini kita akan mencari nilai maksimum. Mencari nilai maksimum di array. Kita misalnya index 0 atau 1 itu nilai maksimum nilai paling tinggi. Nah, kita lakukan perulangan di sini biar setiap indeksnya itu cek mana yang paling tinggi. Jadi di sini untuk melihat indeks mana yang mempunyai nilai tinggi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini jika array yang tadi dicek, misalnya array suatu indeks lebih besar dari nilai maksimal, maksimal maksudnya di sini adalah indeks 0 atau indeks 1, indeks 0, maka maksimalnya itu ganti ke array indeks ini yang paling gede. Jadi intinya di dalam codingan ini kita mencari nilai yang paling tinggi lah dari indeks-indeks yang ada. Setelah itu kita akan membuat array baru untuk menyimpan susunan-susunan yang sudah di counting sort sesini tadi, biar kita ada tempat buat nyimpan urutan yang sudah dipindah-pindah tadi, sudah diulang tadi. Di sini adalah untuk mengecek apakah ada nilai yang sama. Jadi mengecek apakah ada nilai yang double, misalnya 9 sama 9 atau 2 sama 2 itu, untuk mengecek apakah ada nilai yang sama. Kemudian kita lanjut. Yang di bagian sini adalah kita menulis ulang kotak-kotak arraynya yang misalnya yang mau dirutkan. Mulai dari nilai yang besar atau max ke nilai yang turun ke 0. Setelah itu kita akan coba print out.
Oke, codingan sudah selesai, kita akan mencoba untuk runnya. Ya, setelah saya coba-coba tadi, ternyata nama filenya harus sama ya dengan yang nama di public class ini, dan saya tadi tidak mengganti nama kelasnya, sehingga kalau kita cek tadi kita ganti nama filenya dengan nama kelasnya, kemudian di run lagi, dan hasilnya berhasil. Jadi ini data yang sebelum dirutkan dan ini data yang setelah dirutkan. Itulah tugas dua struktur data saya. Apabila ada kesalahan, mohon masukannya agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih.